jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dia senantiasa memberikan nafas yang baru, kesempatan yang baru, hari yang baru untuk kita nikmati. Sama-sama hari ini kita akan berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan telah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami beserta umat-Mu dimanapun berada, kami mau sepakat, kami mau satu hati menaikkan pujian, ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas setiap pujian umat-Mu. Mari jemaat yang siap memuji meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Mari bertepuk tangan, mari muliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami akan terus nyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, kami sungguh bersuka cita karena semua itu berkat kemurahan-Mu Tuhan. Biar sama-sama pagi hari ini beserta umat-Mu kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Hari lepas hari terus berganti, waktu terus berjalan. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang tentu saja tidak selalu baik, tidak selalu membawa kenyamanan. Tapi kita percaya selalu ada jalan keluar buat setiap masalah yang kita hadapi, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan kita belajar untuk selalu bisa bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar bagaimana mempersiapkan diri kita, ya. Saya beri judul firman Tuhan pada hari ini adalah hidup adalah kesempatan. Hidup adalah suatu kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita, dan hidup kita juga harus bermakna, hidup kita juga harus membawa perkenanan Tuhan. Karena kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karuniamu, kemurahan, kebaikan, cintamu pada kami, seluruh umatmu. Kami tahu, kami percaya Tuhan sedang mendidik, menjaga, melindungi, bahkan mengajar kami tentang hidup. Sehingga ketika kami ada di dunia, hidup kami semuanya boleh berguna, boleh menjadi berkat, dan hidup kami boleh menyatakan kasih Tuhan. Tuhan memberi kepada kami anugerah, yaitu kesempatan untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kalau sebentar kami belajar firman-Mu, kami akan buka hati kami bagi Engkau, kami akan belajar, kami semua boleh membuka hati, dan kami mau taruh firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari seperti kata Tuhan di dalam firman-Nya bukanlah nanti suatu hari yang semakin baik, semakin membahagiakan. Kata Tuhan, semakin hari semakin ada banyak kejahatan, ada banyak hal-hal yang bisa saja terjadi yang menakutkan. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti judul firman Tuhan hari ini adalah hidup adalah suatu kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan dalam hal apa? Nanti kita akan belajar. Mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Lukas pasal 16 ayat yang 19 sampai ayat 31. Saya membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus ada duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tapi jika seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."
Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Lukas 16 ayat 19-31 ini bercerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, tentang sesuatu kehidupan, bagaimana kehidupan itu berlaku ada di dunia ini. Ini hal yang kita semua harus pahami bersama, bahwa selalu ada hal-hal yang baik dan buruk, selalu ada hal-hal yang membahagiakan dan yang tidak membahagiakan. Di dunia ini selalu ada yang seperti itu. Nah, keadaan-keadaan inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita. Karena hidup tidak selama-lamanya ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tuh, saudaraku, Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Pada akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Mereka akan hanya mementingkan diri mereka sendiri, mereka egois, mereka serakah, mereka sombong, ya. Dan dalam Efesus 5 ayat 15, saya bacakan firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita belajar sungguh. Allah sudah memperingati kita masing-masing, dengar baik. Akhir zaman akan ada masa-masa yang sulit. Akhir zaman kasih kebanyakan orang semakin dingin. Orang hanya mementingkan diri sendiri, orang hanya mementingkan hidupnya. Tidak mau tahu tentang kesusahan orang lain, tidak mau tahu tentang keadaan orang lain. Yang penting adalah dirinya yang utama. Serakah, sombong, itulah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga dikatakan dalam Efesus 5 ayat 15, mari kita belajar mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Jangan menjadi orang seperti orang bodoh, tapi jadilah orang bijaksana. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang hidup adalah kesempatan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari cerita Lukas pasal 16 tadi, ayat 19-31, kita bisa belajar. Yang pertama adalah, hidup adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri. Jadi selama kita ada di dunia ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus sungguh amat sangat baik. Dia mengajak kita untuk kita belajar, untuk mempersiapkan diri kita, untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup itu bukan sekedar ada di dunia ini. Hidup itu ada di dalam masa-masa perjalanan kepada kekekalan. Hidup di dunia ini hanya sementara, tidak untuk selama-lamanya, dan Tuhan masih memberikan kepada kita waktu. Mazmur 90 ayat 10 berkata, di dunia ini umur kita paling 70 sampai 80, bisa kurang atau bisa lebih, ya. Tetapi itu bukan suatu ukuran. Yang menjadi masalah adalah apakah selama kita ada di dunia ini kita betul-betul menghidupi firman Tuhan? Apakah betul-betul kita berjalan dalam firman Tuhan? Apakah betul-betul kita semua bersandar pada Tuhan? Apa betul-betul kita semua mengikuti kehendak Tuhan? Nah, saudaraku yang kekasih, kita bisa belajar bahwa hidup di dalam dunia ini selalu ada batasan-batasannya, ya. Mazmur 15 ayat 16 berkata, seperti bunga rumput, bahkan Ayub berkata, katanya setiap orang yang dilahirkan dari seorang perempuan itu umurnya itu sangat pendek, ya, sangat singkat sekali. Nah, karena itu mari kita belajar bahwa selagi masih ada kesempatan, saudaraku, kita semua mau belajar. Kita semua diingatkan oleh firman Tuhan. Hidup itu bukan sekedar kita menjadi orang yang terkenal. Untuk mengejar menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang, menjadi orang yang top, mengejar kekayaan, mengejar kehormatan, mengejar kemuliaan, sampai pada akhirnya kita lupa untuk mempersiapkan diri kita kepada kekekalan. Karena kita semua pada akhirnya akan berujung kepada yang namanya maut, berujung kepada perjalanan yang namanya kematian. Kita tidak pernah tahu itu apa, kapan terjadi dalam hidup kita. Nah, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih punya tenaga, selagi kita masih bisa melakukan apa saja, mari kita lakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Mempersiapkan diri kita tidak hanya ada di dunia, tetapi kita memulai dari dunia ini untuk bisa hidup yang kekal itu, saudaraku, bukan ketika kita sudah mati, tapi ketika kita masih ada di dunia ini, kita harus mempersiapkan diri kita untuk tinggal di dalam kekekalan. Saya percaya kita semua mengerti bahwa kekekalan itu ada dua, kekekalan dalam kematian dan kekekalan dalam hidup.
Kalau kita berbuat baik, berbuat benar, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan buat kita semua, kita lakukan firman Tuhan, saya percaya janji Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu ya sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, duduk bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, ditinggal di dalam tempat yang tidak lagi ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, semua adalah kebahagiaan. Tetapi tentu saja kita harus juga berani bayar harganya. Di tengah-tengah kehidupan di dunia ini yang sangat kacau sekali, di tengah-tengah di dunia ini yang penuh dengan kejahatan, apakah kita masih tetap bisa berdiri dengan baik dalam kebenaran? Jadi kalau kita mengingat bahwa kita akan hidup di dalam kekekalan, maka kita harus mempersiapkan diri untuk berani hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Jadi orang baik itu harus seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Orang kaya ini luar biasa sekali saudaraku, setiap hari dia pesta, setiap hari selalu pesta, pakaiannya juga mewah. Tapi lihat bagaimana, dia tidak mempersiapkan dirinya, dia tidak tahu kapan waktu dia selesai. Dia yang penting hari itu dia bersuka cita, dia beria-ria, dia bergembira, dia merasa sangat bahagia, dia berhura-hura, dia hanya mementingkan kedagingannya. Nah saudaraku, hati-hati dengan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku adalah hidup adalah kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Ya, pada ayat 20 sampai 21 dikatakan kita harus betul-betul hidup dalam kebaikan, dalam kemurahan. Di situ dikatakan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi justru malahan anjing-anjing yang menjilat boroknya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah hidup adalah suatu kesempatan untuk melakukan apa yang baik atau berbuat baik. Kenapa? Coba bisa kita gambarkan melalui pemikiran kita. Kalau seandainya ada seorang yang membuat pesta yang besar di rumahnya, setiap hari ada pesta, sementara di pintu, ya saudaraku, di pintu tempat mungkin orang bisa berlalu larang masuk, ada seorang yang sedang sekarat, ada orang yang miskin, ada orang yang penuh dengan borok, sedang menantikan ada makanan, semoga dia ada makanan-makanan yang jatuh dari meja dan dia pengen makan itu saudaraku. Saya sangat percaya orang yang lalu lalang, tamu yang lalu lalang, bahkan tuan rumah pun tahu ada seorang miskin di situ. Tapi apa dia peduli? Tidak. Alkitab menulis tidak ada satu kata pun yang mengatakan orang kaya ini peduli, saudara. Nah, itu yang terjadi. Dalam hidup ini selalu ada kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Berbuat baik saat-saat sekarang memang mungkin buat beberapa orang agak-agak punya satu alasan, Pak, sekarang berbuat baik dicurigain. Pak, sekarang kalau kita berbuat baik seolah-olah kita mau melakukan suatu hal yang lain. Saya cuma mau bilang, jangan cuma diskusi bagaimana berbuat baik. Berbuat baiklah sekarang, ini kesempatan. Enggak peduli orang mau terima perbuatan baik kita, enggak peduli orang mau membicarakan ke perbuatan baik kita, jangan pernah peduli. Karena perbuatan baik adalah pilihan. Perbuatan baik itu adalah suatu keharusan. Perbuatan baik itu adalah ciri orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara mulai belajar untuk memperhatikan. Belajar mempertajam sikap hati yang peduli, mempertajam sikap hati yang empati, bersimpati. Tapi saya berpikir jangan cuma bersimpati, tapi mulai bertindak. Ya, nyatakan sikap-sikap kita, kerendahan hati kita, sikap belas kasihan kita dengan sesuatu yang benar. Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan engkau jemu-jemu untuk berbuat baik. Nah, kita belajar ya. Bahkan firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan begini. Kalau engkau melakukan segala sesuatu kebaikan buat orang yang paling hina di antara kamu, engkau melakukannya seperti untuk aku. Tuhan itu luar biasa loh saudaraku. Dia rela ya disamakan mungkin dengan orang-orang yang hina asal engkau melakukannya dengan benar. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kita belajar untuk melihat sekeliling kita, mungkin kiri kanan rumah kita, keliling kita
ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, jangan tanya nanti dia dari mana, agamanya apa, sukunya apa, jangan tanya itu. Kita hanya melakukan apa yang baik, apa yang baik, apa yang baik, apa yang baik. Kita bantu mereka. Saya percaya pasti Tuhan akan melakukan untuk kita sesuatu. Kita mungkin berpikir, Pak, saya nggak punya modal untuk berbuat baik, menolong orang lain dalam kesusahan. Saya cuma mau bilang, kadang-kadang kita terpaku kepada yang namanya benda. Kita bisa melakukan, misalnya kita berbicara, kita berdoa, atau apa saja ya. Nanti suatu saat Tuhan izinkan kita memiliki sedikit berkat, kita bisa lakukan itu untuk membagi mereka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Saudaraku, satu ilustrasi yang saya pernah baca begini. Ada seorang berdoa dan protes sama Tuhan. Dia berdoa begini sama Tuhan dan dia protes, Tuhan, kenapa mesti harus ada orang-orang miskin di sekeliling saya? Kenapa mereka Tuhan ciptakan dan Tuhan izinkan ada terjadi itu di sekeliling saya? Kenapa mereka harus ada? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan tidak menjawab apa-apa, kemudian dia berdoa lagi, kenapa harus ada orang miskin? Ya, akhirnya Tuhan menjawab, untuk itulah aku menciptakan kamu. Apa artinya saudaraku? Jangan cuma sekedar ngomong, tapi kita harus menjadi berkat buat orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang membutuhkan kasih, kita yang harus melakukannya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan membuat kita bertobat lebih dahulu daripada orang lain. Kenapa? Karena ada satu hal yang indah, ya. Karena itu marilah mulai belajar, hidup adalah kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Yang ketiga, saudaraku, hidup adalah kesempatan untuk bersaksi. Nah, ayat 27, saudaraku, ini menarik sekali. Ayat 27 dikatakan, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia datang ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia meringati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi Abraham berkata, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, ini berbicara dan mengajarkan kepada kita, ketika kita ada di dunia ini, ketika kita pertama kali percaya, ketika kita orang yang dahulu pertama kali orang yang dipertobatkan oleh Tuhan, ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Kita tidak hanya sekedar mempersiapkan diri kita buat supaya nanti masuk surga. Kita tidak boleh egois, kita juga harus memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan, orang lain yang membutuhkan keselamatan. Karena Tuhan berkata dia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Karena itulah tugas kita lah yang sekarang harus menjadi berkat. Tugas kita lah yang harus jadi saksi. Ketika kita sudah meninggal, semuanya akan jadi sia-sia. Semuanya akan cuma jadi penyesalan. Ya, kita harus belajar bahwa di dunia ini kita memiliki dan memikul misi Tuhan yang utama. Misi Tuhan yang pertama adalah firman Allah dalam Matius 11 ayat 28 berkata, datanglah kepadaku hai engkau yang berbeban berat, ya, aku akan memberikan kepadamu keringanan. Kemudian setelah kita menerima berkat Tuhan, setelah kita menerima keselamatan, setelah kita menerima kasih Tuhan, maka yang kedua adalah pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa itu muridku, baptiskanlah mereka di dalam namaku. Jadi ada tanggung jawab. Enggak cuma sekedar Tuhan menyelamatkan kita sudah selesai, tunggu nanti waktumu selama di dunia ini, kemudian engkau mati, kemudian engkau masuk surga. Oh enggak seperti itu saudaraku. Ada tanggung jawab, ada sesuatu yang kita harus lakukan. Orang kaya ini kemudian menyesal, dia baru ingat, oh masih ada 5 orang lagi di rumah bapakku yang masih belum kenal Tuhan. Kalau bahasa kita mungkin sekarang, belum lagi percaya pada Yesus. Lantas bagaimana mereka bisa percaya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mati, semuanya sudah selesai. Kita tinggal menunggu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah ketika kita masih ada di dunia ini. Apakah ketika kita masih di dunia ini, kita sudah menjadi berkat, kita sudah menjadi saksi Tuhan kepada orang lain,
kepada keluarga, terutama mungkin di tengah-tengah kehidupan keluargamu ada banyak anggota keluargamu yang masih belum percaya pada Yesus. Itu tanggung jawab kita. Itu misi yang Tuhan taruh. Jangan takut saudaraku. Ada berbagai cara Tuhan untuk menyelamatkan orang lain lewat kita. Minta sama Tuhan hikmat. Minta bagaimana Tuhan memberikan pada kita kesempatan untuk berbicara tentang kasih Tuhan, untuk berbicara tentang kemurahan Tuhan, untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita semua sama-sama lakukan. Supaya nanti semua anggota keluarga kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi ini bukan tugas hamba Tuhan saja. Tapi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya tugas, kita punya misi, kita menjadi berkat, kita menjadi saksi di rumah kita, di lingkungan kita, di tempat-tempat kita bekerja, di sekolah kita, di kampus kita semua bisa menjadi berkat. Dimanapun kita berada, jangan pernah kita lupa itu, kita harus belajar menjadi berkat. Tuhan bilang begini loh, ini yang bagus banget. Dia peringatkan kita, aku menempatkan engkau seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Itu bukan supaya kita menjadi serigala, bukan supaya kita meniru serigala, tapi kita menjadi berkat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menjadi berkat. Biar mereka lihat bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kasih karunia, hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang penuh pertolongan Tuhan. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi contoh. Karena itulah kenapa Tuhan memberikan kepada kita hidup. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita keselamatan lebih dahulu daripada keluarga kita, orang lain, supaya kita bisa menjadi berkat. Kenapa Tuhan panggil kita lebih dahulu? Karena Tuhan tahu engkau mampu untuk melakukannya. Karena Tuhan tahu engkau sanggup melakukannya bersama dengan Dia. Itulah sebabnya engkau terpilih lebih dahulu. Jangan lupa itu tugas dan tanggung jawab kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat, yang terakhir adalah hidup adalah kesempatan yang luar biasa. Ayat 22 dan 23 firman Tuhan berkata begini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati lalu dikubur, dan sementara itu ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, jangan berasumsi bahwa orang kaya itu nanti kalau mati masuknya neraka atau kesusahan, orang miskin masuk surga. Enggak seperti itu, ya. Itu tergantung bagaimana kita melakukan firman Allah dan percaya kepada Tuhan. Apakah selama kita di dunia kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan atau tidak, ya. Ini intinya, bukan sekedar bahwa orang kaya nanti masuk neraka. Wah, repot saudaraku kalau seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, intinya adalah jangan sampai terlambat. Nanti kita tinggal nyesel aja ya, percuma, kita nggak akan pernah bisa ngapa-ngapain lagi. Jangan sampai terlambat, nanti penyesalan datang belakangan, memang pasti itu. Nah, si orang kaya ini nyesel banget, kenapa ya aku salah, kenapa aku tidak memperhitungkan, semuanya sudah terlambat, tidak ada waktu lagi. Bahkan Bapak Abraham bilang, di antara kamu dengan aku ada jurang yang dalam. Wah, itu saudaraku, berarti memang akan ada pemisah antara orang baik, orang benar dengan orang yang tidak baik dan tidak benar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada waktu, selagi masih Tuhan beri waktu, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan. Waktu sangat singkat. Ya, suatu saat kita semua akan menuju perjalanan kita kepada kematian. Pangkat kita, harta kita, kemuliaan kita, jabatan kita, ilmu pengetahuan kita, gelar kita tidak dapat menahan maut dengan kita. Saatnya ketika itu datang buat kita, semuanya akan ditinggalkan. Semuanya tidak bisa dipakai untuk nyogok malaikat, menyogok Tuhan dengan segala kebaikan. Tidak, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Karena itu berjaga-jagalah senantiasa. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kita belajar, hidup hanya sebatas sangat singkat sekali. Saya tutup dengan satu cerita saudaraku, itu ilustrasi. Ada satu keluarga yang baru dibangun dan mempunyai seorang anak, ya, masih kecil sekali, baru umur 2-3 tahun. Kemudian anak-anak ini mulai sekolah taman kanak-kanak,
teman-temannya mulai cerita bahwa dia seringkali diajak pergi oleh bapak ibunya, pergi ke kebun binatang, ke taman, ya. Sementara anak yang ini tidak pernah diajak kemana-mana karena keterbatasan ekonomi daripada kedua orang tuanya. Kemudian pulanglah si anak ini dari sekolahnya, dia cerita, kemudian dia berkata kepada ayahnya, boleh enggak suatu saat nanti kita jalan-jalan Pi atau Pak ke kebun binatang. Oh nanti ya nak, Papa akan siapkan itu, Papa mau kerja, kita akan kalau punya duit nanti kita akan berangkat. Akhirnya bapaknya itu kerja luar biasa sekali saudaraku, sangat-sangat kerja keras, dia punya duit. Kemudian tadinya rumahnya ngontrak, kemudian dia bisa beli rumah. Kemudian anaknya nanya lagi, Pak bisa kapan kita mau berangkat, kita pergi jalan-jalan. Nanti ya kalau kita punya kendaraan. Wah bapaknya kerja lagi, punya kendaraan. Anaknya tanya lagi, Pak kapan kita berangkat? Ya anak-anak udah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bapaknya bilang, nanti ya nak ya, sebentar kita akan berangkat, kita akan jalan-jalan, kita bertiga akan jalan-jalan. Papa mau kumpulkan uang dulu untuk nanti biayanya. Saudaraku, akhirnya si bapak ini kerja keras sekali, semua uang terkumpul. Si bapak dengan diam-diam sudah membeli tiket ke luar negeri, tidak ke kebun binatang, tapi pergi ke Disneyland. Semuanya sudah disiapkan, waktunya sudah disiapkan, hotel sudah dipersiapkan. Dia mau membuat kejutan buat anaknya, buat istrinya. Malam itu ketika dia mau menyampaikan itu, dia lihat kamar anaknya tertutup, lampunya mati, ya. Tidak biasanya anak itu tidur dengan lampu yang mati. Kemudian ketika bapaknya masuk ke dalam, anaknya memang sudah tidak ada lagi. Anaknya sudah meninggal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ini hanya sekedar cerita, tapi saya mau katakan itu bisa terjadi dan pasti bisa terjadi. Di dunia ini akan terjadi seperti itu. Karena itu sebelum penyesalan itu datang, mulailah sekarang Bapak, Ibu, Saudara kita semua bisa menjadi seorang yang luar biasa, hidup bersama Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam kekekalan. 2, hidup adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Yang ketiga, hidup adalah kesempatan untuk kita bersaksi. Dan yang keempat, selagi masih ada waktu, pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Karena waktu di dunia sangat-sangat singkat sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sekarang, hidup adalah suatu kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tahu, kami sementara di dunia, kami sadari diri kami tidak akan ada lagi untuk selama-lamanya di dunia ini. Karena itu Tuhan, ajar kepada kami untuk mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Ingatkan kepada kami bahwa hidup adalah sementara. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu untuk terus Engkau ingatkan lewat kuasa kasih karunia-Mu, Roh Kudus yang akan membantu kami berjalan dalam firman-Mu, mengingatkan kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang bijak. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, itu berarti Tuhan, kami harus betul-betul mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Terima kasih buat berkat-Mu, buat anak-anak-Mu, buat seluruh umat-Mu, buat semua jemaat Tuhan. Baik, dimanapun berada Tuhan menyertai. Para hamba-hamba Tuhan juga disertai oleh Tuhan untuk selalu siap menjaga kehidupan dengan benar dan membawa jemaat kepada pengenalan akan Tuhan dengan lebih baik lagi. Bapak yang baik, kami menyerahkan keluarga kami rindu kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi buat setiap anggota keluarga kami, supaya keluarga kami pun boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Teman-teman kami semuanya juga boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Tetangga kami kiri kanan depan belakang rumah kami pun kami rindu mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan yang dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Engkau membantu kami ya Bapak untuk menjadi berkat. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya anugerah Tuhan untuk bangsa kami adalah Tuhan tetap menyertai bangsa kami. Tuhan melihat bangsa kami dan kami percaya suatu saat nanti kalau Tuhan berkenan, kami percaya bangsa kami pun diselamatkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menyayangi bangsa kami. Terima kasih untuk para pemimpin yang Tuhan sudah pilih. Kami percaya para pemimpin adalah wakil-Mu di muka bumi ini. Kami harus taat, kami harus sungguh-sungguh mengikuti segala sesuatu peraturan yang sudah digariskan oleh pemerintah bangsa kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia ini. Gereja-gereja dengan segala hal yang sedang dihadapi, masalah-masalah yang sedang dihadapi, Tuhan menyertai. Biar kami terus percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami.
dalam segala hal. Tuhan juga memberkati sinode-sinode yang ada di Indonesia, Gereja Betel Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi para pemimpin sinode dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang memberkati. Kami semua hamba-hambamu, semuanya juga Tuhan berkati, agar kami memiliki kerendahan hati untuk takut akan Allah, membawa jemaat kepada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam kasih karunia Tuhan. Dan sebelumnya kami akan kembali, Tuhan, Engkau juga menyertai kami dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang menjaga dan melindungi kita. Dia yang akan membawa kita naik dan bukan turun, dijadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa kita kepada satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Tuhan membawa kita kepada satu rencana yang indah kepada rencana yang lain. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita dengan anugerahnya yang luar biasa. Dia rela mati untuk menebus dosa kita supaya kita memperoleh hidup di dalam kekekalan. Terimalah berkat daripada Roh Kudus yang menyertai melindungi kita senantiasa agar kita berjalan di dalam kehendak Ilahi. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.